Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hari akhir yang wajib kita imani keberadaannya sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk kedatangannya kelak. Dan iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dengan mengkaji rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Maka pada pembahasan bab 2 ini, kita masuk kepada tema meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Baiklah anak-anakku sekalian, mana ada qada dan qadar ini sangat penting kita pahami ya. Yang mana di sini memaknai atau meyakini qada dan qadar itu akan melahirkan semangat ibadah. Pembahasan mengenai qada dan qadar merupakan bagian yang sangat penting karena ini berkaitan dengan masalah takdir. Ketika kita keliru memahaminya, maka kita pun akan keliru dalam memahami maknanya. Terdapat dua aliran Islam yang keliru dalam memahami qada dan qadar. Di antaranya ada paham Jabariyah. Paham Jabariyah, menurut paham ini takdir adalah sesuatu yang telah diatur tanpa ada daya manusia sebagai pelaku kehidupan. Paham Jabariyah ini adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Paham ini menganggap semua takdir itu dari Allah. Oleh karena itu menurut mereka seorang menjadi kafir atau menjadi muslim itu merupakan kehendak Allah. Dicontohkan ketika seorang pelajar yang tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran dan selalu gagal dalam mengikuti ujian. Lalu dia menyandarkan kegagalan itu kepada takdir dan meyakini bahwa kebodohannya merupakan suatu ketetapan Allah. Tadi artinya adalah manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Paham ini menganggap semua takdir itu dari Allah. Oleh karena itu menurut mereka seorang menjadi kafir atau menjadi muslim adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kiranya. Selanjutnya paham Qadariyah. Paham Qadariyah merupakan suatu pandangan, mempunyai pandangan yang ekstrim bahwa kitalah yang sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada kita, bukan Tuhan. Qadariyah ini adalah sebuah firqah yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan keyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Dengan paham tersebut, mereka beranggapan bahwa setiap aktivitas manusia adalah semata-mata keinginannya sendiri yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa manusia mempunyai kudrat dan atau kekuatan untuk melaksanakan kehendak sendiri. Nah, di sini dicontohkan ketika seorang pelajar mampu mengikuti setiap pembelajaran tanpa mengalami kesulitan sedikit pun dan senantiasa berhasil dalam setiap ujian dengan nilai yang memuaskan, lalu dia beranggapan bahwa semua itu terjadi karena kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri. Seolah-olah dia merasa tidak membutuhkan Allah, yang pada akhirnya malas untuk berdoa dan beribadah ya. Karena beranggapan daripada waktu terbuang karena dipakai berdoa dan beribadah, lebih baik waktu itu dimanfaatkan untuk belajar. Itu menurut paham daripada Qadariyah. Jika saja ada di antara kalian para pelajar yang membenarkan perilaku ini, maka bisa jadi kalian mengambil pemahaman Qadariyah. Lalu bagaimana pemahaman yang benar mengenai qada dan qadar ini? Hakikat qada dan qadar, qada adalah menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala
ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Zaman ajali adalah masa di mana yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian makhluk ciptaannya termasuk manusia belum juga ada. Yang kedua adalah qadarnya. Qadar adalah menurut bahasa adalah memberikan kadar, aturan atau ketentuan. Dan menurut istilah, kadar itu suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala yang diusahakannya. Sekarang takdir, kita memaknai takdir di sini ya. Di dalam Quran surat Yasin ayat 38 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah takdir atau ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran surat Yasin ayat 38. Dan ketika Allah menentukan bahwa matahari berjalan di tempat peredaran tersebut, ketentuan itu terjadi pada zaman ajali atau sebelum matahari diciptakan. Jadi berjalannya matahari di tempat peredarannya dengan ketetapan tertentu seperti kecepatan, jarak antara matahari dan planet lainnya sampai waktu peredarannya. Dan ayat kedua adalah Quran surat Al-Furqan ayat 2 ya, yang berbunyi wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdiro. Artinya dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Takdir manusia ya, di sini ada takdir manusia. Nah, di sini takdir manusia diisi dengan takdir mubron atau musoyar ya. Takdir musoyar atau takdir mubrom adalah artinya manusia sama halnya seperti benda, tanam-tanaman, dan hewan. Artinya tidak mempunyai kebebasan untuk menerima dan menolak. Misalnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam ya, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih dan sebagainya. Nah, di sini diterangkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, di sini juga takdir mubron itu disebut juga takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia atau manusia tidak dapat merubahnya. Dan sekarang beranjak kepada takdir mu'alak atau takdir muhoyar. Di takdir muhoyar manusia diberi kebebasan untuk memilih ya. Misalnya seorang siswa yang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan. Ia pun menjadi seorang insinyur pertanian. Dan di dalam Quran surat Ar-Ra'd dijelaskan ya, Allah berfirman innallaha la yughayyiru biqaumi hatta yughayyiru bi anfusahum. Artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, takdir mu'alak ini takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan. Di sini di dalam takdir mubron, Allah menetapkan apa yang akan menimpa manusia pada zaman ajali dan tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz ya. Ada di Quran surat Al-Hadid keterangan dari firman Allah yang artinya tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah ya. Jadi ini ada juga itu berlaku sebagai ujian bagi manusia ya. Seperti halnya di dalam Quran surat Al-Mulk dengan diberikannya hidup dan mati itu merupakan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya?
dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, yang kedua adalah fungsi dari takdir mu'alaq. Jadi di sini takdir mu'alaq itu manusia menentukan pilihan pada setiap ujian yang diberikan. Nah, di sini ketika manusia diberi anugerah ya, tentunya menanggapinya ada dua tanggapan. Ada yang bersyukur, ada yang takabur. Dan ketika ditimpa musibah, manusia itu ada yang bersabar, ada yang mengeluh ya. Nah, di sini setiap perbuatan yang dilakukan atas pilihan sendiri akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Baiklah anak-anakku sekalian, beranjak pada contoh ya. Contoh Soyar itu takdir mubron dan mukhayyar itu takdir mu'alaq. Di sini disebutkan ya prosesnya ketika Allah menetapkan bahwa seorang pelajar akan dihadapkan pada ujian di sekolah yang menentukan baik buruknya masa depan pelajar tersebut. Ini ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari oleh pelajar tersebut. Nah, tidak dapat diusahakan oleh manusia atau tidak dapat merubahnya. Berdasarkan ketetapan tersebut, maka seorang pelajar diberi kebebasan untuk memilih sikap apa yang akan dilakukannya. Apakah belajar dengan sungguh-sungguh atau malas untuk belajar ya? Itu bisa dibuktikan. Seandainya seorang pelajar itu belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapat kesuksesan dan mendapat kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika seorang pelajar itu malas belajar, maka akan gagal di dalam ujiannya dan dia akan mendapat keburukan ya, seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini ada makna beriman kepada qada dan qadar ya. Setelah kita memaknai hakikat, ini memaknai makna berimannya. Dari tabel di atas bisa kita lihat itu ada takdir, ada qada dan qadar. Takdir berjalan berdasarkan sunatullah, artinya seseorang hamba itu dalam kehidupannya itu harus sejalan dengan hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan tetap dan otomatis. Nah, dari situ bisa kita lihat dengan berjalannya sunatullah, maka keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidaknya dengan sunatullah atau hukum-hukum Allah. Misalnya, malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja berakibat miskin, ya. Menyentuh api akan merasakan panas. Itulah yang sebenarnya akan terjadi. Nah, dari qada dan qadar ini yang disebut takdir, ada ikhtiar. Ketika kita diberikan takdir oleh Allah, maka kita harus ikhtiar. Artinya berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan ya. Namun ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa Allah mempunyai rencana yang lebih baik ya. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan ya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Itu dari keterangan Quran surat An-Najm surat ke-39 ayat 41. Beranjak kepada doa ya, karena doa ini merupakan senjata bagi orang muslim, maka ketika kita sudah berikhtiar harus dilengkapi dengan berdoa. Doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ud'uni astajib lakum. Yang artinya aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah setelah ikhtiar berdoa, lalu kita bertawakal kepada Allah. Yang artinya tawakal itu menyerahkan segala sesuatu urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita memaknai apa itu qada dan qadar, sekarang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmahnya yang pertama adalah kita semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah atau hukum-hukum Allah. Yang keduanya, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga adalah hikmahnya meningkatkan keyakinan akan pentingnya doa, peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha, ya. Yang keempatnya, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelimanya, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui hikmahnya daripada qada dan qadar, ya, meyakini qada dan qadar, dan sekarang tiba saatnya kita perilaku beriman kepada qada dan qadar itu bagaimana saja. Yang pertama, menerapkan perilaku selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, ya. Karena orang yang beriman kepada qada dan qadar itu apabila memperoleh kesuksesan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat Allah, ya. Apabila ia mengalami kegagalan, ia tidak mudah berkeluh kesah dan berputus asa karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Ia menyadari bahwa di balik kegagalan itu ada hikmahnya. Perilaku mulia yang kedua ini adalah banyak bersyukur dan bersabar kepada Allah. Ya, orang yang beriman kepada Allah, kepada qada dan qadar, apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur. Karena keberuntungan itu merupakan hikmah, nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan sabar karena hal tersebut merupakan ujian. Perhatikan firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 51. Yang ketiga, bersifat optimis dan giat bekerja, ya. Karena manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih keberhasilan, dan keberhasilan itu akan didapatnya. Perhatikan Quran surat Ali Imran ayat ke-159. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita memaknainya, maka kita yakin, ya, dengan semua yang diberikan oleh Allah itu. Ketika kita berniat untuk memahami agama, ketika Allah memberi kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah terlebih dahulu akan memberikan pemahaman dalam ilmu agama Islam, ya. Sekian, dicukupkan sekian untuk materi qada dan qadarnya. Subhanaka Allahumma bihamdika astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.